Di video kali ini, gue akan ngebahas anime romance musim lalu yang berjudul Koi wa Futago de Warikirenai. Sebuah anime romance yang menurut gue paling cantik karakter ceweknya di musim kemarin jika dilihat dari posternya aja. Dan untuk alasan itu juga, akhirnya gue putuskan buat nonton anime ini. Dan apakah anime romance ini mampu memberikan pengalaman nonton yang bagus? Langsung aja kalau gitu kita bahas. Konflik berawal saat Rumi sang kakak memutuskan untuk mengambil langkah lebih dulu dalam mengajak Jun untuk berpacaran. Meskipun udah tahu kalau adiknya juga suka sama si Jun. Namun ternyata setelah menyadari kesalahannya, dia akhirnya memutuskan Jun dan memintanya untuk memacari Naori saja demi menembus kesalahannya. Sayangnya ketika mereka putus, Jun dan Naori terlihat lebih dekat hingga membuat Rumi merasa cemburu. Dan dari situlah kehidupan cinta segitiga mereka dimulai. Rasanya perlu ditekankan sedikit, entah karena budaya atau gimana, atau emang guenya yang kurang paham. Tapi di sini, kayaknya kalau pacaran itu bukan berarti harus suka sama orangnya. Melainkan bisa aja pacaran tanpa ada rasa suka di antara keduanya atau salah satunya. Seperti misalnya kasusnya si Rumi sama Jun. Jadi setelah Rumi ngajak pacaran si Jun itu menerimanya, tapi tanpa bilang suka kepada Rumi. Bahkan sampai pas putus pun tetap nggak ada ungkapan suka Jun kepada Rumi. Dan ini kemudian jadi masalah, serta jadi salah satu faktor juga kenapa Rumi putusin Jun, selain karena merasa bersalah sama adiknya. Menurut gue anime ini bagus banget ngebangun ceritanya dari episode 1. Perjalanan kisah cinta segitiga mereka menurut gue dibangun pelan-pelan. Setiap karakter dapat porsinya masing-masing. Diceritain juga bagaimana sudut pandang masing-masing dari mereka terhadap konflik cerita ini. Semisal di episode 1-nya, kita dikasih sudut pandang dari Rumi di awal, lalu di tengah diubah jadi pakai sudut pandang si Naori tentang perasaan mereka terhadap Jun, maupun penggambaran karakter mereka masing-masing. Yang sedikit kurang mungkin di bagian Shirosaki Junnya. Bagaimana sudut pandang dia terhadap dua cewek yang menyukainya ini, palingan digambarin cuma lewat bimbangnya dia untuk bertindak menyelesaikan konflik, yaitu dengan cara dia ngelakuin curhat ke sahabatnya, yaitu si Moriwaki, atau nanti bisa dipanggil dengan Profesor. Kayaknya cuma sebatas itu sih untuk bagiannya Shirosaki Jun. Nggak sebanyak cewek-cewek di anime ini. Terus juga setiap episode itu menurut gue selalu ada perkembangan, dan itu bagus. Yang paling kerasa itu ada di bagian episode 1-5 yang fokusnya nyeritain konflik cinta segitiga mereka, yang awalnya mereka semua itu saling nyembunyiin rahasia dengan konklusi bahwa mereka siap bersaing secara fair tanpa perlu ada rasa kasihan atau sembunyi-sembunyi lagi. Itu semua terjawab dari perkataan Naori kepada Rumi bahwa sejak dari awal dia gak pernah minta dikasihanin dan malah mau bersaing dengan kakaknya untuk mendapatkan Jun. Pokoknya dari awal episode sampai episode 5, menurut gue itu enak banget dinikmati karena gak terkesan terburu-buru atau kecepatan alurnya. Mengingat anime ini cuma 12 episode aja, gue sedikit yakin kalau anime ini akan dapat ending yang beneran ending, alias bukan ending yang gantung. Tadinya gue berpikir begitu, karena sebelum gue kelar nonton animenya, gue gak pernah tahu kalau anime ini asalnya dari light novel yang kayaknya sampai sekarang masih gantung alias belum tamat juga. Makanya pantas aja dari episode 6-8 fokusnya itu agak sedikit berbeda, dengan kemunculan karakter baru yang menurut gue sebenarnya nurunin semangat buat nontonnya sih, walaupun gak sampai bikin gue mau ngedrop animenya. Gue kira awalnya bakalan kayak muncul cewek ketiga buat ngerecokin mereka nih. Taunya enggak. Sebenarnya sih itu bagus, karena gue pengen tetap fokus utamanya itu ada pada persaingan Rumi sama Naori. Tapi jujur aja, perkenalan karakter baru ini menurut gue cukup 2 episode aja kayaknya, atau mungkin 1 episode aja sih, itu cukup. Untungnya dari episode 9-12 itu kembali seru lagi dengan peristiwa ditembaknya si Rumi sama cowok lain yang suka gak suka, jadi memberikan pelajaran buat si Jun biar segera ambil keputusan terhadap Rumi ataupun Naori. Menurut gue di bagian Jun dimarahin Rumi karena terlalu tolol, itu juga bagus banget, karena gue juga sama gregetannya dengan si Rumi yang kayak gak jelas maunya apa, walaupun dua cewek ini udah berusaha nunjukin keinginan mereka.
Jadi di episode-episode ini, sekarang keadaannya kayak berbalik nih. Dan itu bagus buat perkembangan ceritanya. Nggak taunya, ternyata itu semua salah. Dikarenakan konflik yang telah memuncak ini, malah kesannya disia-siain sama anime ini. Contohnya, momen comebacknya si Jun buat ngeyakinin si Rumi yang harusnya berakhir epic, malah jadi kerasa percuma. Karena kita semua jadinya tahu kalau si Jun ini ternyata suka sama keduanya, dan minta waktu lebih buat mikir. Padahal kalau kita lihat dan tonton ulang lagi, sebenarnya, gue ngerasa si Jun ini lebih condong ke Rumi. Itu terlihat dari gimana dia selalu bahagia ketika sama Rumi. Dan sering kepikiran Rumi, bahkan sampai ngedahuluin Rumi dibandingkan si Naori. Tapi ya dengan perkataan itu, jadinya itu semua patah. Dan ini menurut gue ngerusak endingnya. Dan yang lebih papuknya lagi adalah ternyata si Rumi juga terima-terima aja putusan si Jun yang maunya kayak gitu. Dan ngebuat ending anime ini jadi gantung. Meskipun gue kecewa sama endingnya yang gantung, tapi gue masih bisa terhibur sama animenya. Alasannya karena anime ini punya humor yang cukup lucu menurut gue. Mulai dari candaan brutal sampai candaan yang cukup tolol ada di sini semua. Seperti si profesor ini yang otaknya beneran cuma susu doang, bahkan sampai ngasih saran ke Jun juga pakai perumpamaan yang beneran brutal banget. Memang di anime ini akan sering dijumpain pembahasan cukup dewasa sih, kayak virginity, pembahasan fisik, dan lain-lain. Tapi bagusnya anime ini cukup sampai candaan doang, dan gak sampai pengadeganan. Jadi buat nyari fan service, bisa dibilang gak akan ditemuin di anime ini. Atau mungkin cuma sedikit. Dan yang paling parah ada di episode terakhir. Jadi intinya anime ini cukup bagus, karena punya alur cerita yang gak kerasa lambat, dan punya penokohan yang cukup bagus juga, serta ditambah humor yang cukup lucu juga. Seandainya aja endingnya bisa dibuat lebih baik dan gak gantung, pasti animenya bakal lebih keren. Tambahan lagi untuk visualnya di sini gak ada masalah, bagus-bagus juga, enak ditonton lah pokoknya, gak bikin sakit mata. Itu aja sih. Sekian soal pembahasan anime Koi wa Futago de Warikirena ini. Apakah kalian sependapat dengan gue yang juga kesel sama endingnya, atau justru punya pendapat yang berbeda? Bisa di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel ini kalau kalian suka dan mau support channel ini. Itu aja dari gue, sampai jumpa di next video.